Kita tidak pernah memilih dari rahim mana kita dilahirkan. Kita tidak pernah memilih dari orang tua mana kita akan dilahirkan. Dan dari satu orang tua, kita pun tidak pernah bisa memilih menjadi nomor urut keberapa. Menjadi anak sulung. Menjadi anak sulung juga bukan pilihan. Menjadi anak tengah juga tidak bisa menentukan. Dan jadi anak bungsu pun ya kita hanya sekedar menerima takdir bahwa kita sebagai anak sulung, anak tengah ataupun anak bungsu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang anak sulung. Apa saja khususnya dukanya menjadi anak sulung. Halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya di Relungku Renungmu. Satu program untuk curhat bersama tentang masalah-masalah cinta, kehidupan, kerjaan, ataupun masalah apapun yang bisa kita ceritakan, bisa kita sharing bersama di sini. Kali ini saya akan membahas tema tentang gak enaknya menjadi anak sulung. Kenapa? Mari kita mulai. Jadi anak sulung, kita bisa mendapatkan curahan perhatian yang begitu besar, curahan kasih sayang yang begitu besar, sekaligus juga kita menjadi percobaan. Kenapa? Karena begitu ibu dan ayah punya kita, punya anak pertama, tentunya dengan rasa senang yang luar biasa, dengan kebahagiaan yang sangat, tetapi saat itu pula mereka, orang tua ini juga sedang belajar. Jadi si anaknya belajar dan tumbuh menjadi seorang anak, pun orang tuanya juga sedang belajar menjadi orang tua. Sehingga untuk anak pertama dijadikan percobaan untuk apapun. Semisal si anak pertama ini sakit, si orang tua belum tahu harus ngapain, dia cari tahu anak sakit ini dikasih obatnya apa, dibawa ke dokternya kemana. Terkadang percobaan-percobaannya ini tidak semuanya berhasil, tidak hanya tentang pengobatan, hal-hal lain pun dicobakan untuk anak pertamanya. Baru nanti ketika anak kedua, berkaca pada pengalaman anak pertama, mereka sudah mulai bisa, sudah mulai lihai menjadi orang tua. Begitulah anak pertama selalu dijadikan kelinci percobaan pun ketika sudah dewasa nantinya, karena bapak dan ibu kita akan belajar menjadi bapak dan ibu terbaik versi mereka dari anak pertama juga salah satunya. Begitu. Nah, yang tidak enak menjadi anak pertama yang berikutnya adalah anak pertama seringkali terlalu cepat diberikan beban tanggung jawab. Jadi contohnya begini, anak pertama itu ketika lahir anak kedua, maka dia secara otomatis menjadi kakak. Orang tua terkadang terlalu membebani anaknya dengan status barunya sebagai kakak. Padahal bisa jadi si anak pertama ini belum mendapatkan sepenuhnya kasih sayang orang tua, belum puas dengan semua yang diberikan orang tuanya. Tetapi di titik ketika dia punya adik, dia harus juga ikut bertanggung jawab. Salah satunya, dia mulai dipahamkan bagaimana caranya memimpin adiknya, bagaimana caranya dia harus mengasuh adiknya, bagaimana caranya ketika mainannya rebut dan dia harus mengalah untuk adiknya. Sehingga di waktu sedini itu dia sudah dikenalkan dengan beban-beban tanggung jawab.
Bagaimana ketika orang tua misalkan tidak punya uang, si anak pertama ini mengalah untuk adiknya supaya bisa beli susu dan lain sebagainya, itu sudah mulai diterapkan di anak pertama. Tidak sampai di situ saja, sampai dewasa pun seringkali begitu. Anak pertama jauh terlihat lebih bertanggung jawab gitu. Apalagi yang mengenai keluarganya. Tidak secara langsung, tanggung jawab ini kan tidak hanya melulu tentang uang kan. Jangan disalahpahamkan. Tanggung jawab di sini bisa jadi anak pertama akan selalu ingat orang tuanya, tidak mau jauh karena ingin mengurus orang tuanya, ingin dekat dengan orang tuanya gitu kan. Nanti adik-adiknya yang jauh, yang merantau, yang apa gitu. Salah satunya itu. Nah, berikutnya nggak enak jadi anak pertama. Kenapa? Anak pertama sejak ia kecil mulai diajari kasih yang terbagi, cinta yang terbagi. Bagaimana orang tua sedang cinta-cintanya kepada kita, sepenuhnya perhatian mereka tercurah ke kita, tiba-tiba ada adik dan harus terbagi. Diakui atau tidak, cinta dan kasih sayang untuk anak pertama ini akhirnya terbagi. Si anak pertama akhirnya merasakan bagaimana rasanya cinta yang dibagi. Bagaimana ketika kita di dua, bagaimana ketika punya adiknya banyak, di tiga, di empat, dan selanjutnya. Jadi anak pertama sudah siap sejak awal untuk diselingkuhi. Enggak. Enggak seperti itu. Yang jelas kita para anak pertama itu ya sudah terbiasa ketika mendapatkan sesuatu ataupun terbaginya sesuatu atas diri kita. Berikutnya, nggak enaknya jadi anak pertama. Anak pertama akan selalu dijadikan standar untuk adik-adiknya. Bahkan anak pertama akan selalu dilekatkan dengan label-label yang dianut oleh keluarganya. Jadi anak pertama ini cerminan keluarganya. Anak pertama ini dijadikan standar untuk adik-adiknya. Nah, ini jadi masalah ketika si anak pertama ini tidak sesukses yang diharapkan orang tuanya misalkan. Otomatis kan dia kan jadi acuan nih, harus baik seperti kakak kamu. Di sekolah harus ranking seperti kakak kamu. Sehingga ada tuntutan-tuntutan dan ekspektasi lebih orang tua terhadap anak pertama. Karena apa? Karena nanti mereka dijadikan standar untuk adik-adiknya. Maka ketika tadi tidak sesuai ekspektasi, si anak pertama ini akan kebalikannya. Nah, kebalikannya seperti apa ya? Jadi standar negatif yang tidak boleh seperti kakakmu, tidak boleh seperti anak pertama ini. Jadi selalu dijadikan contoh, jangan seperti itu gitu. Selalu begitu, selalu dijadikan acuan standar untuk adik-adiknya, bahkan untuk orang lain dilekatkan dengan simbol-simbol ataupun identitas keluarganya. Misalkan bapak saya namanya A, karena saya namanya Ajay, biasanya bapak saya nanti dilekatkan oleh nama saya, jadi dilekatkan Bapak Ajay gitu, bapaknya si Ajay, kan gitu kan. Nah, si anak pertama selalu dilekat-lekatkan seperti itu. Kita itu jadi nggak bisa berbuat macam-macam, nggak bisa berbuat aneh-aneh karena keluarga pasti kesebut gitu. Itu yang jadi beban anak pertama. Nah, berikutnya tadi sebenarnya masih nyambung ke tadi, ini bisa jadi kebanggaan. Ketika dia beneran sukses bisa jadi kebanggaan. Tuh lihat kakak kamu, tuh lihat si kakak kamu mah berhasil, tuh lihat kakak kamu mah bisa ngebangunin. Tapi ketika tadi jatuh, si kakak pertama ini tidak sekaya yang diharapkan, tidak sesukses yang diharapkan, selamanya dia akan menanggung beban. Karena akan selalu disebut, jangan seperti kakak kamu, jangan seperti si sulung. Begitu seterusnya. Bahkan mungkin untuk orang tua tertentu ini malah selalu jadi perbandingan, dan dimana salah satu
ketoksikan orang tua itu ketika mereka mulai membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, atau anak dia dengan anak orang lain. Tidak ada yang menyadari, orang tua sedikit sekali yang menyadari bahwa yang harusnya dibandingkan adalah diri seseorang itu dengan dirinya yang lalu. Jadi si sulung ini yang ketika pun harus dibandingkan, ya dibandingkan dengan si sulung ini di masa yang sebelumnya gitu. Jangan si sulung ini dibandingkan dengan adiknya, jangan dibandingkan dengan si bungsu, nggak akan nyambung, nggak akan ada algoritmanya gitu kan. Nah itu jadi bisa jadi kebanggaan, bisa jadi kesialan. Bahkan di kasus-kasus tertentu ada yang orang tua yang saklek begini, kalau si sulung salah itu selalu dibebankan begini, kamu mah bawa sial, gara-gara kamu ini jadi sekeluarga sial semua gitu. Ada kasus-kasus seperti itu di luar sana. Jadi beban untuk si sulung ya lumayan. Berikutnya gak enak jadi si sulung. Tadi masih berkaitan dengan tadi, si sulung ini akan selalu menjadi fotokopi atau kopian dari orang tuanya. Jadi yang lebih banyak membawa nama keluarga baik atau buruk ini di tangan si sulung ini, yang kadangkala seringkali membebani mereka. Si sulung misalkan tidak boleh salah, tidak boleh begini begitu, nanti rusak nama keluarga dan lain sebagainya. Itu dia beberapa kita bahas 6 ya, dan terakhir kita bahas 7 aja ya. 7 nggak enaknya jadi ya. Yang terakhir, umumnya dan harusnya anak sulung ini bisa memimpin adik-adiknya, tapi boleh jadi anak sulung ini bukan tipe pemimpin, bukan tipe leadership. Dia lebih sensitif, atau juga dia lebih adem lah gitu, nggak terlalu terlihat memimpin. Seringkali disepelekan oleh adik-adiknya. Nah, apalagi jika menemukan tipe orang tua yang lagi-lagi membandingkan sesuatu itu berdasarkan materi, berdasarkan keberhasilan, berdasarkan apa yang diraih, tidak pernah memikirkan atau tidak pernah membandingkan prosesnya, tidak pernah menilai proses suatu keberhasilan itu. Jadi pada akhirnya si sulung ini tidak punya nilai. Pun ada lagi jenis-jenis orang tua yang seringkali menjatuhkan, dalam kutip menjatuhkan ke kakaan si sulung ini. Jadi misalkan ketika si kakak ini ngomong ke adiknya, ngomongin gitu ya, ngasih nasihat, memberikan masukan-masukan, malah selalu diprotek sama orang tuanya. Misalkan karena orang tuanya seringkali menunjukkan kasih sayang yang salah ke adik-adiknya, jadi ketika si kakak ngomong malah dibantah, malah dibalikkan ya. Ada kamu juga kayak gitu. Misalkan saya ngomong nih, ada adik-adik saya, misalkan saya ngomong kamu tuh jangan ini jangan itu, nah tiba-tiba si orang tua ini malah ngebela salah satu di antara kami. Iya, bukan iya, kamunya juga kayak gitu misalnya. Kan itu kan menjatuhkan kita sebagai kakak ya. Jadi kita nggak punya nilai respect lagi di adik-adik kita gitu. Jadi itu nggak enaknya jadi kakak ketika kita tidak pada posisi atau tidak dianggap sebagai kakak. Oke, itu dia curhatan kali ini. Sudah kita bahas, sudah kita bedah. Kalau teman-teman punya curhatan lain, boleh dikirim ke email saya ataupun Instagram saya yang ada di sini ya. Boleh ke email ataupun Instagram. Silahkan
ceritakan pengalaman-pengalaman terbaik, pengalaman mengecewakan, hal-hal yang buruk tentang entah itu keluarga, entah itu pertemanan, ataupun juga tentang hidup. Itu saja untuk relungku-relungmu hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya JJ.